Sesungguhnya jika kamu bersyukur maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu, dan jika kamu kufur maka ingatlah azabku sangatlah pedih. Jikalau ada seorang hamba yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya, orang yang berkecukupan, tetapi ia selalu mengkufuri akan nikmat Allah, lebih baik daripada seorang hamba yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang sederhana, orang tidak terlalu berkecukupan, tetapi ia selalu mensyukuri akan nikmat Allah. Dan tak lupa sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-basilu idza man dzukirtu bainahu falam yusalli alayya. Pak, Bu, tidak ada orang print nggak, Pak? Dalam sabda Nabi, jikalau ada seorang hamba yang ketika nama Nabi disebutkan ia tidak mau mengucapkan sholawat, maka itulah orang yang paling pelit, orang yang paling nabi. Menjadi orang pelit nggak, Pak? Enggak. Saya ulang sekali lagi, sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sebagai umatnya selalu menanti-nantikan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Dan semoga kita yang ada di sini, khususnya untuk seluruh umat Islam, mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin. Pak, berdirinya saya di sini bukan seorang pendai ataupun kiai. Berdirinya saya di sini hanya seorang santri yang hanya mengharapkan ridho kiai. Pak, Bu, jikalau kita dihadapkan oleh dua pilihan, yang pertama dihadapkan oleh uang 5.000 dan yang kedua kita dihadapkan oleh uang 500.000. Kira-kira Bapak Ibu milih yang mana, Pak? 500.000. Nggak mungkin. Pasti milih uang yang 500.000. Tetapi jika sebaliknya uang 5.000 itu bermanfaat, tetapi uang 500.000 itu tersebut hanya madorot, Pak, yang tidak ada hasilnya atau yang kita tidak ada hasilnya atau hanya madorot. Pilih mana, Pak? Pilih yang 5.000. 5.000 yang bermanfaat juga ya. Maksudnya apa? Walaupun 5.000 itu kelihatannya sedikit, tetapi misalnya kita ikut sertakan dalam membangun majlis, dalam membangun masjid ataupun pesantren, maka itu akan menjadi amal jariah kita. Amin. Tapi jika uang 500.000 yang mungkin kelihatannya banyak, tetapi hanya madorot, tidak memberikan apa-apa, contohnya kita gunakan foya-foya untuk main judi, maka itu lebih baik daripada uang 5.000 yang kelihatannya sedikit tetapi bermanfaat menjadi amal jariah kita. Pak, Bu, saya ingin belajar menjadi uang 5.000 tersebut, Pak, yang mana ilmu saya masih sedikit, tetapi saya mempraktekannya, Pak, supaya menjadi amal jariah saya, Pak. Dan berkat doa Bapak Ibu, doa guru-guru saya, dan doa kedua orang tua saya tidak akan bertahan menjadi 5.000 tersebut, bahkan akan menjadi 500.000, bahkan akan menjadi 1 juta. Sabda Nabi, Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara 'aliman faka'annama zarani, man safaha 'aliman faka'annama safahani, man jalasa 'aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlasuhu ma'i yaumal qiyamah. Yang artinya, barang siapa yang mengunjungi orang alim, maka sama sepertinya mengunjungiku, kata Nabi. Barang siapa yang musafaha, mencium tangan orang alim, sama sepertinya mencium tanganku. Dan barang siapa
siapa yang duduk bersama orang alim, maka sama sepertinya duduk bersamaku di dunia, kata Nabi. Dan barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, maka akan aku dudukkan nanti ia bersamaku di hari kiamat. Dalam sabda Nabi, Pak, barang siapa yang mengunjungi orang alim, kita berkunjung kepada alim ulama, para kiai, itu sama saja mengunjungi Nabi. Dan seperti kita ini, Pak, kita musafaha mencium tangan orang alim, kita di sini mencium tangan orang alim, duduk bersama orang alim, sama sepertinya duduk bersama Nabi, Pak. Kita di sini duduk bersama orang alim, Pak. Di sini, Pak, banyak orang alim. Kita mencium tangan orang alim sama sepertinya kita mencium tangan Nabi dan duduk bersama Nabi. Dan kata Nabi, barang siapa yang duduk bersama Nabi di dunia, maka akan Nabi dudukkan nanti ya bersama Nabi di hari kiamat. Karena Nabi, Pak, sangat mencintai umatnya. Dari pertama Nabi lahir hingga wafatnya Nabi sangat memikirkan umatnya. Pada sakaratul maut Nabi mengangkat tangannya dan berkata, ya Allah, khafif ala sakaratul maut ummati, ya Allah, ringankanlah sakaratul umatku. Jadi kita merasakan sakaratul maut tersebut, Pak, sudah ditanggung setengahnya oleh Nabi, Pak. Ini ngomong-ngomong Nabi Muhammad, kenal nggak Pak Nabi Muhammad, Pak? Ini katanya ngakunya umat Nabi Muhammad, tapi tidak kenal siapa yang namanya Nabi Muhammad. Kenal gak Pak Nabi Muhammad? Cinta gak Pak sama Nabi Muhammad? Apa buktinya, Pak? Yang ditanya bapak-bapak kok, ibu-ibunya nggak ditanya? Salah satu bukti kita cinta kepada Nabi yang sering bersolawat kepada Nabi. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan ucapkanlah salam kehormatan. Allah dan malaikat-malaikatnya saja bersolawat kepada Nabi, Pak. Kita ini siapa? Nabi bukan, Habib bukan, ulama bukan, sombong tidak mau bersolawat kepada Nabi. Tetapi sholawatnya Allah kepada Nabi itu bukan seperti sholawatnya kita. Sholawatnya Allah kepada Nabi itu untuk mengagungkan, menjunjung tinggikan nama Nabi Muhammad. Dan sholawatnya malaikat kepada Nabi diberikan bagi barang siapa ada seorang hamba yang selalu mendawamkan sholawat kepada Nabi, maka Allah akan membuat dari malaikat tersebut untuk seorang hamba yang selalu bersolawat kepada Nabi yang meminta ampunan bagi hamba tersebut nanti sampai hari kiamat. Karena ada ceritanya, Pak. Ada seorang nelayan, Pak. Nelayan ini setiap mau pergi ke laut baca sholawat, mau lempar jala baca sholawat, sampai dapat ikan aja, Pak, baca sholawat, Pak, si nelayan ini, Pak. Pada suatu hari si nelayan ini bertemu sama kiai, Pak. Kiai ini ingin menyeberang, Pak. Nah, sholawat yang lainnya apa, Pak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baca itu terus, Pak, si nelayan ini, Pak. Pada suatu ketika bertemu seorang kiai. Kiai mendengar sholawat si nelayan tersebut. Dan kiai tersebut berkata kepada nelayan, Pak nelayan, bukan wasalim, tapi wasalam. Si nelayan tersebut jawab, ya kiai. Akhirnya diganti sholawat sama si nelayan tersebut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ketika kiai berjauh, si nelayan ini lupa, Pak. Waduh, tadi kata kiai wasalim atau wasalam ya? Nah, tiba-tiba, Pak,
si nelayan ini mengejar kayak tadi Pak. Kiai, tadi wassalam atau wassalam. Nah, tiba-tiba kaget Pak kayak tersebut. Kenapa Pak? Si nelayan Pak lari di atas selalu Pak, bayangin. Dan kiai tersebut berkata kepada nelayan, sudah nelayan, setelah kamu wassalam atau wassalam, karena derajatku lebih tinggi daripada derajatmu. Sebab mendawamkan sholawat, Allah mengangkat dari yang tadinya nelayan menjadi derajatnya lebih tinggi daripada seorang kiai. Subhanallah. Pak, sebelum saya tutup, Kata-kata ada bisa sedikit, berbalik. Pak. Semoga Bapak dan Ibu tambah semangat lagi dalam pikirannya Pak. Amin. Karena dalam hadis Rasul disabdakan, jikalau ada seorang mukmin yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Allah akan membuat dari kalimat la ilaha illallah itu tersebut satu malaikat. Ini ngomong-ngomong la ilaha illallah, Bapak Ibu tahu nggak Pak la ilaha illallah itu apa Pak? Tiada Tuhan selain Allah. Zikir. Dalam bahasa Indonesia la ilaha illallah itu mungkin kita tahunya maknanya tiada Tuhan selain Allah. Tetapi kata guru saya Pak, la ilaha illallah itu Pak, la ilaha ora ana pangeran iku ma'budu bihaqqin kang den sembah kelawan hak illallah angin Gusti Allah. Jika kita memberi makna la ilaha itu maujud Pak, berarti jika ada Tuhan wajib, berarti ada Tuhan sunnah Pak. Makanya kata guru saya itu Tuhan hak. Karena Tuhan ada dua Pak, Tuhan hak dan Tuhan batin. Karena yang namanya ilmu, pangeran itu banyak Pak. Contohnya Tuhan batin itu seperti Tuhan orang Buddha, orang Hindu, yakni seperti patung. Tetapi Tuhan hak, Tuhan yang wajib disembah cuma satu, yakni Allah. Tadi seperti disabdakan Nabi, jikalau ada seorang mukmin yang membaca kalimat la ilaha illallah itu dengan ikhlas, maka Allah akan membuat dari kalimat la ilaha illallah itu muncul dari mulutnya ini satu malaikat Pak. Satu malaikat Pak dari kalimat la ilaha illallah. Yang mana malaikat ini seperti burung yang berwarna hijau, yang ketika dikepangkan sayapnya minal masyriq ilal maghrib, dari ujung timur sampai ujung barat. Itu satu kalimat la ilaha illallah Pak. Yang mana malaikat ini terbang ke arsy dan berputar-putar arsy. Dan kata malaikat hamalatul arsy, uskun. Kemudian Pak, kata malaikat yang kejadian dari kalimat la ilaha illallah tadi, kata malaikat hamalatul arsy diam Pak, tapi nggak mau diam. Dan malaikat hamalatul arsy berkata kepada malaikat yang kejadian dari kalimat la tadi apa? Wabi, kata demi Allah diamlah. Nah suruh diam, tapi malaikat ini malah minta syarat Pak, saya mau diam, tetapi hamba yang menyebutkan la ilaha illallah tadi diampuni dosa-dosanya. Dan Allah mengabulkan maka permintaan malaikat tersebut, dan Allah membuat malaikat tersebut 70.000 mulut, yang mana 70.000 itu mulut itu meminta ampunan bagi siapa? Bagi hamba yang mengucapkan satu kali kalimat la ilaha illallah nanti sampai hari kiamat. Tidak sampai itu saja Pak. Dan pada jembatan Shiratal Mustaqim, tahu nggak Pak jembatan Shiratal Mustaqim? Bu, tahu nggak Bu? Tahu, pernah dengar. Jembatan Shiratal Mustaqim tersebut lurus 1000 tahun, naik 1000 tahun, turun 1000 tahun. Itu versi akhirat. Kalau kita dilihat dari akhirat sana Pak, kita ini hidup itu cuma 3 jam. Satu hari di akhirat sama saja 1000 tahun di dunia. Kita ini hidup dari akhirat cuma 3 jam Pak, gak lama Pak. Yang mana malaikat yang terjadinya dari kalimat la ilaha illallah itu menuntun Pak. Yang mana pada jembatan Shiratal Mustaqim ini, yang satu rambut dibelah menjadi 7.
yang licin dan menggelincirkan. Bawahnya neraka jahanam dan atasnya malaikat Zabaniyah yang megang palu. Bagi ada seorang yang mau lewat jembatan Siratul Mustaqim, di mukanya tidak ada cahaya, maka siap-siap dipentung oleh malaikat Zabaniyah dan masuk ke neraka jahanam. Dan jika ada seorang hamba yang membaca kalimat Allah tadi dan terjadinya malaikat, maka malaikat tersebut akan menuntun kita pada jembatan Siratul Mustaqim, yang mana sampai bukannya jembatan Siratul Mustaqim saja Pak Bu, sampai di depan surga, sampai dituntun kita masuk surga. Amin. Nah Pak, jadi Bapak Ibu harus lebih semangat lagi Pak, ngikutin majlis zikir dan sholawat Jabal Qaf ini Pak. Setelah setiap berdikan Pak, semoga dari zikir-zikir kita di sini, semoga Allah mengampuni segala dosa kita. Amin. Mungkin cukup sekian dari saya. Jikalau ada baiknya tolong diambil, jikalau tidak ada baiknya tolong dibuang jauh-jauh. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.